Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Utami Dia Safitri, dalam mata kuliah metode statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang bersyarat dan teorema Bayes. Nah, apa itu peluang bersyarat? Peluang bersyarat disebut dengan conditional probability dari suatu kejadian A jika diketahui kejadian B, didefinisikan sebagai peluang A diketahui B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A diketahui B dibaca sebagai peluang dari A diketahui adalah B. Ya, garis vertikal ini adalah melambangkan diketahui atau given. Ya, untuk ini terjadi pada saat B terjadi, ya, berarti peluang A diketahui B adalah proporsi dari kejadian A. Sebagai misal, peluang A diketahui B itu digambarkan dalam bentuk diagram Venn-nya adalah irisan. Irisan A dengan irisan B dibagi dengan peluang keseluruhan kejadian B-nya. Ya. Nah, sehingga definisinya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B-nya. Peluang B merupakan denominator atau pembagi dan selalu merupakan kejadian yang given, artinya kejadian sudah diketahui sebelumnya. Jadi sebagai contoh, misalkan ini adalah proporsi jawaban murid untuk soal 1 dan soal 2 kita berikan sebagai berikut. Misalkan pertanyaan pertama benar, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua benar, maka peluangnya adalah sebesar 0,58. Pertanyaan pertama benar dan pertanyaan kedua benar adalah 0,05. Pertanyaan pertama salah dan pertanyaan kedua benar adalah 0,11. Kemudian pertanyaan pertama salah dan pertanyaan kedua salah adalah sebesar 0,26. Sehingga kita bisa menghitung ya berapa peluang jawaban pertama benar merupakan penjumlahan dari pertanyaan kedua bisa benar atau salah, yaitu sebesar 0,63. Kemudian pertanyaan pertama salah itu adalah merupakan penjumlahan dari pertanyaan kedua benar dan pertanyaan kedua salah, dapat 0,7. Jadi misalkan kejadian A merupakan jawaban pertanyaan pertama benar dan kejadian B adalah jawaban pertanyaan kedua benar, berapa peluang jawaban kedua benar jika jawaban pertama benar? Maka kita bisa tanyakan, bisa tuliskan adalah peluang B diketahui A adalah peluang A irisan B diketahui peluang A adalah setengah dibagi dengan 0,63. Jadi hasilnya sebesar ini. Ya. Atau saya tuliskan supaya lebih mudah untuk dibaca. Ya. Jadi saya pindahkan ke sini. Pertanyaannya adalah berapa peluang B jika diketahui adalah A. Ya. Berapa peluang jawaban kedua benar jika jawaban pertama adalah benar? Maka ini adalah peluang A diketahui B dibagi dengan peluang A. Ini adalah peluang A irisan B adalah sebesar 0,58 ya. 0,58 dibagi peluang A, peluang jawaban A pertama benar, yaitu sebesar 0,63. Ya, ini adalah contohnya. Nah, kenapa ini bersifat komutatif? Artinya harusnya peluang B diketahui A kita tuliskan sebagai peluang B diketahui A dibagi dengan peluang A. Nah, ini bersifat komutatif, artinya peluang B irisan A itu sama dengan peluang A irisan B. Ya, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Contoh berikutnya adalah misalkan ini adalah tes darah untuk mendeteksi apakah bayi itu menderita Down syndrome atau tidak. Jadi sebanyak 5.252 ibu hamil melakukan tes darah
untuk mendeteksi apakah anak yang dikandungnya menderita Down syndrome atau tidak. Ya. Nah, dari 54 bayi yang menderita Down syndrome, sekitar 48 itu tes darahnya adalah positif dan 6 orang tes darahnya adalah negatif. Ya. Maka ini disebut dengan false negatif. Jadi dari 54 yang menderita Down syndrome ini, 48-nya adalah positif sehingga 6-nya adalah negatif. Nah, kalau kita misalkan POS, kita sebutkan adalah POS itu adalah tes darah yang positif dan dia adalah bayi menderita Down syndrome, berapa peluang bayi menderita Down syndrome jika diketahui tes darah positif? Berarti ininya adalah peluang dia adalah penderita Down syndrome jika diketahui dia adalah positif. Kita tuliskan sebagai peluang D irisan positif dibagi peluang dari positif. Kita lihat peluang D irisan positif yang Down syndrome dan positif itu adalah sebesar 48. Ya. Kemudian ini berikutnya adalah dibagi totalnya adalah dibagi 5284. Ya. Sehingga ini adalah 48 dibagi 5282. Kemudian peluang positif, kita lihat di sini yang positif itu adalah sebesar 1355. Jadi 1355 dibagi 5282. Ini habis dicoret sehingga kita tinggal 48 dibagi 1355. Jadi 0,035. Nah, ini menunjukkan bahwa jika diketahui universumnya menjadi lebih sempit. Universumnya tidak lagi jumlah pengamatan secara keseluruhan, tapi dia universumnya pada apa yang diketahui, fokus pada apa yang diketahui. Sehingga di sini sebenarnya adalah kita bisa langsung 48 per 1355. Jadi sisa 3. Nah, peluang bersyarat ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah kejadian saling bebas. Ya, kejadian A dan B, ya A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A diketahui B-nya sama dengan peluang A. Atau ini sama saja dengan peluang B diketahui A sama dengan peluang B. Ya. Nah, kedua-duanya terpenuhi atau kedua-duanya tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau ini terpenuhi, ini juga akan terpenuhi. Kembali ke kasus sepasang pengantin baru sedang menerangkan mempunyai 2 anak. Berapa peluang anak kedua perempuan jika diketahui anak pertama perempuan? Maka ini peluang B diketahui A itu sama dengan peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Ini sama saja dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Kita tahu bahwa peluang A irisan B adalah 0,25. Kemudian peluang A-nya adalah setengah. Sehingga peluang B jika diketahui A adalah setengah. Nah, setengah ini sama dengan peluang B-nya. Maka dikatakan A dan B saling bebas. Ya. Nah, berikutnya kita akan menguji apakah pada saat kasus kita tes darah tadi, apakah antara tes darah dan Down syndrome merupakan kejadian yang saling bebas. Ya, kita akan menguji apakah kalau dia tes darahnya positif dan dia menderita Down syndrome adalah merupakan kejadian yang saling bebas. Atau apakah jika yang bersangkutan positif dan dia tidak mengalami Down syndrome merupakan kejadian yang saling bebas. Sehingga di sini kita bisa tuliskan yaitu peluang positif jika diketahui Down syndrome adalah peluang positif jika Down syndrome dibagi peluang Down syndrome. Kita tahu di sini positif Down syndrome adalah 0,009, kemudian kita tahu dibagi peluang Down syndrome-nya adalah 0,001. Jadi ini adalah 0,9. Ya. Nah, karena peluang positif diketahui Down syndrome tidak sama dengan peluang positif, di mana peluang positif ini adalah 0,257 ini, ya. Makanya antara tes darah yang positif dan Down syndrome tidak saling bebas. Artinya bahwa orang yang ibu hamil yang mengalami tes darahnya positif, maka dia kecenderungan anaknya akan menderita Down syndrome. Ya. Kemudian bisa juga kita melihat apakah peluang positif jika diketahui bayinya tidak Down syndrome itu apakah merupakan kejadian saling bebas atau tidak. Kita bisa menghitung bahwa peluang positif diketahui dengan Down syndrome dibagi dengan peluang dia tidak Down syndrome itu adalah 0,247 dibagi 0,990 yaitu 0,250. Jadi peluang positif diketahui Down syndrome tidak sama dengan peluang positif itu adalah
Karena ini tidak sama, ya maka ibu hamil yang tes darahnya positif dengan yang tidak menderita Down syndrome merupakan kejadian yang tidak saling bebas. Ya. Di sini karena ini adalah dekomplement, ini adalah dekomplement. Ya, tidak saling ingat, maka kejadian positif dan bayinya tidak menderita Down syndrome juga merupakan kejadian yang tidak saling bebas. Nah, demikian pembahasan kita mengenai peluang bersyarat. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.